Khodam pendamping dari keturunan biasanya akan stay hingga akhir hayat si tuannya, meski tuannya berubah dari yang tadinya jahat menjadi baik maupun sebaliknya. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita yaitu nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki yang ngalir tiada hentinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan hingga akhir zaman. Kali ini saya akan berbagi 3 ciri dan perbedaan khodam pendamping dari leluhur atau khodam hasil amalan atau nemu di bawah pohon beringin. Jin khodam atau jin pendamping sejatinya merupakan sebuah energi yang dipercaya menemani manusia pada tiap aktivitasnya. Namun rupanya khodam pendamping dikategorikan menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama adalah khodam yang didapatkan dari leluhur, sedangkan jenis kedua adalah khodam yang didapatkan dari hasil amalan atau hasil mencari di suatu tempat atau pohon-pohon gede, kekuburan yang angker. Nah itu, khodam sendiri ada dengan tujuan jin tersebut dapat membantu atau membimbing dan mendampingi tuannya selama hidup di dunia. Khodam pendamping ini kental dengan kekuatan khusus. Misal, khodam seseorang berjelma sebagai prajurit, sebagai macan yang memiliki keahlian bertarung cukup handal, maka kekuatannya akan diberikan untuk tuannya terutama dalam keadaan mendesak. Sementara untuk kedua jenis khodam tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Inilah perbedaan antara jin khodam yang didapatkan dari nenek moyang atau leluhur dengan jin khodam hasil amalan atau dapat nemu. Yang pertama adalah memiliki energi lebih. Salah satu ciri utama seseorang yang memiliki khodam pendamping adalah memiliki energi lebih. Hal ini berlaku untuk kedua jenis khodam, baik itu dari leluhur maupun khodam hasil amalan. Akan tetapi perbedaan yang mendasar pada keduanya adalah jika khodam tersebut didapatkan dari warisan leluhur, maka energi yang diberikan akan jauh lebih terkontrol. Hal tersebut terjadi karena energi dari khodam tersebut cenderung sudah sesuai dengan keluarganya. Sedangkan energi dari khodam hasil amalan perlu menyesuaikan yang cukup lama karena energi dirasa asing oleh tubuh kita. Meskipun kekuatannya sangat hebat dan kuat, khodam dari keturunan cenderung stabil dan bisa dikontrol. Sebaliknya, khodam dari hasil amalan sangat sulit dikontrol meski kekuatannya belum terukur. Yang kedua adalah garis keturunan sudah pasti energi positif dan akan setia. Manusia memiliki siklus kehidupan yang berubah-ubah. Misalnya hari ini sangat ramah, esok harinya sangat pemarah. Hal demikian wajar karena faktor hormon. Nah, pada saat kondisi inilah khodam pendamping dari keturunan biasanya akan stay hingga akhir hayat si tuannya, meski tuannya berubah dari yang tadinya jahat menjadi baik maupun sebaliknya. Berbeda dengan khodam hasil perjalanan spiritual, biasanya mereka akan meninggalkan tuannya jika dirasa sudah tidak sesuai dengan tujuan awal dirinya mengabdi dengan manusia tersebut. Inilah mengapa ada istilah ada ilmu hitam dan ilmu putih, karena penyalahgunaan dari tujuan awal.
Yang ketiga adalah mengenal dan memberitahu jika anggota keluarga lain berada dalam masalah. Jin khodam yang berasal dari keturunan biasanya mengenal seluruh anggota keluarga tuannya, sehingga ia mengetahui semua keadaan keluarga si tuannya itu. Apabila terjadi sesuatu dengan kerabatnya, biasanya khodam akan memberikan kabar dan tawaran untuk bersedia membantu keluarga lainnya. Misalnya begini, dalam sebuah kasus orang tua dari tuannya sedang diguna-guna oleh orang lain, maka khodam pendamping itu akan menawarkan bala bantuan kepada tuannya untuk dikirim langsung kepada orang tuanya itu. Berbeda dengan khodam hasil perjalanan spiritual, khodam ini cenderung hanya bisa membantu pada diri tuannya sendiri saja. Terkecuali keluarga atau kerabat tuannya memiliki energi yang sama, maka barulah bersedia khodam itu membantunya. Oke, demikianlah tadi 3 ciri dan perbedaan khodam pendamping dari leluhur dan atau hasil amalan atau dapat nemu. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, khususnya untuk diri saya pribadi. Kebenaran datangnya hanya dari Allah dan kesalahan merupakan kekhilafan diri pribadi saya sendiri. Untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu alam bisawab. Sampai ketemu lagi dengan saya dan Gunawan di video saya selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.